Haleluya Bapa. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mau datang ya Tuhan ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dengan hati kami yang paling baik ya Tuhan. Kami mau membawa persembahan kami ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memuji-muji nama-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, biar semua ya Tuhan saluran internet ya Tuhan yang ada ya Tuhan di rumah kami masing-masing ya Tuhan, dan juga yang ada di onsite ini ya Tuhan dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Dari awal sampai akhir Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami hidup, karena kami percaya Tuhan Engkau yang besar, Engkau yang setia ya Tuhan, Engkau yang selalu setia Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu ya Tuhan yang begitu besar atas kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita semua yang percaya kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku takkan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. mari nyanyikan lagi dari awal dengan sungguh hati saudaraku. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Firman-Mu bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Firman-Mu bersepakat
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang. Terima saudara, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang besar. Kami percaya kami sudah menerima Tuhan kemenangan dari Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saat Indah ku berhadapan denganmu, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. hadiratmu Tuhan, Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. nyanyikan lagi dari awal jemaat Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku Tuhan, Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku.
kasih-Mu menikmati Tuhan. kasih dan Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus menikmati kasih. Oh, let's worship Him. Kami berterima kasih Let's Tuhan. worship Jesus. Memuji-Mu. Let's worship Him. Kami menyembah-Mu. Kita sembah Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Mari kita sembah. Mari kita ucapkan syukur. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan yang setia. Kami Dia yang menyembah-Mu. layak. Kami menikmati kasih hadirat-Mu. Dia yang layak disembah. Oh, You are good. Oh, You are great. Oh, Your goodness renew every morning. For You are God. For You forever, forever God. We give You praise. We give You honor and glory to Your holy name. To Your holy name. Your name. Holy forever. Hallelujah. Terpuji-pujilah nama satu nama yang kami tinggikan, nama Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan. Glory, Glory for Your name, Jesus. terpujilah Tuhan. Terpujilah Yesus, Allah Roh Kudus, yang kami sembah, yang kami puja, yang kami agungkan, yang kami tinggikan. Engkau Tuhan yang berkuasa, kami menyembah-Mu, kami muliakan Tuhan, sungguh ajaib. Haleluya. Haleluya.
siapa yang di sini mau menikmati kasih Tuhan? Amin. Mari kita masih mau bersorak-sorai, beri salam untuk yang ada di onsite dan juga yang ada di rumah. Saya mau lihat, coba lambaikan tangannya. Masih semangat untuk memuji Tuhan. Haleluya, karena Allah kita besar. Amin. Ya, yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan amin. Amin. Allah kita besar. Haleluya. Intro. Ayo, yang di rumah yang mau berdiri silakan berdiri. Yang mau menari untuk Tuhan silakan menari untuk Tuhan. Amin. Oke. Haleluya. Allah kita besar. Amin. Amin. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sekali lagi dari awal. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, Tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Amin. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia. Mari angkat tangan kita bersembah Dia. Besarlah namanya. Dari awal Kita besar, yang sungguh amat besar. Amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia. Kita puji Dia. Marilah kita Mari kita sembah Dia. sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Ayo semuanya jemaat masih semangat ya. Ini lagu baru. Oke, dari awal. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Sekali lagi kita katakan. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia.
kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Amin. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya. Oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi dari awal. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Mari kita puji Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Puji Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Siapa yang percaya Tuhan yang menolong kita, Amin. Tuhan yang berkuasa atas kita, Dialah Amin. yang akan menolong Amin. kehidupan kita. Amin. 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 Haleluya. Saya persilakan jemaat untuk duduk dan kita akan doa offering oleh Pastor Teki. Sebelum kita doa persembahan, ada ayat firman Tuhan, Filipi pasal 2 ayat 17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian.
Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan Kau Allah yang hidup Bapa. Pada pagi hari ini kami membawa persembahan perpuluhan ucapan syukur Tuhan dan persembahan sulung di hadapan Engkau Tuhan. Dan juga melalui transfer bank Tuhan, berkati dan kuduskan persembahan ini Tuhan. Untuk kerajaan-Mu, untuk pelebaran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kau juga protek lumpati kami Tuhan. Dan kami percaya Kau memakai kami untuk memberkati bangsa-bangsa Tuhan. Supaya nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Amin. Bapak, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan memberi untuk jemaat yang mentransfer ataupun untuk onsite. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan menyaksikan news selama kita memberi. Shalom, saya Clara Ongga. Inilah Evata News untuk minggu ini. Now I'm set apart from the ash. I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than words could say. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Raya Evata pada setiap hari Minggu untuk ibadah pertama pada jam 10 pagi waktu Sydney atau jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah kedua pada jam 1 siang waktu Sydney atau jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti doa malam pada setiap hari Senin dan Rabu jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat. Untuk menambah wawasan kita akan firman Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Bible Study pada setiap hari Jumat pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat. Halo bro and sister, kami mengundang teman-teman semua untuk menghadiri Evata Youth setiap hari Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 11 malam waktu Sydney. Kami akan memberikan reward-reward menarik bagi teman-teman yang aktif mengikuti setiap kegiatan Evata Youth. See you! Untuk adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan lupa ya untuk mengikuti Kids Ministry pada setiap hari Selasa pada jam 8 malam waktu Sydney atau jam 5 sore waktu Indonesia Barat. 'Cause you are my freedom. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Your love never ending. You are the light in us. Saya Clara Ongga, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. We need your love that set us free. Terima kasih dan Ibu Gina akan membawakan doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan. Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang patut kami sembah Tuhan, yang patut kami tinggikan Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah di atas segala Allah. Kau satu-satunya Tuhan yang kami agungkan Tuhan, yang kami sembah Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk senior pastor Tuhan, Gereja Evata di Sydney dan juga pastor-pastor di Malang Tuhan, Gereja Evata di Malang Tuhan, dan juga keempat asisten pastor Tuhan, dan juga Tuhan untuk pendoa syafaat untuk pelayan pujian dan pelayan youth dan pelayan sekolah minggu dan media dan calon-calon pendeta Tuhan, agar mereka Engkau memimpin dan menolong mereka melakukan tugas pelayanannya Tuhan sesuai dengan
kehendak-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Engkau memberkati gereja Efata di Sydney dan di Malang Tuhan. Engkau memberikan jiwa-jiwa yang baru Tuhan untuk gereja Efata Tuhan. Amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang sudah ada di gereja Efata di Sydney dan di Malang agar mereka bisa bertumbuh Tuhan kerohaniannya Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih belum percaya Engkau Tuhan Yesus agar mereka mau percaya kepada Engkau. Amin. Amin. Kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat yang lemah agar dikuatkan, jemaat yang susah agar dihiburkan, Amin. jemaat yang putus asa Engkau beri harapan, jemaat yang sakit Engkau sembuhkan, Amin. jemaat yang mempunyai masalah Engkau beri jalan keluar, Amin. jemaat yang sedih Engkau beri sukacita, Amin. jemaat yang mempunyai beban yang berat, yang mempunyai stres Tuhan Engkau beri kelegaan, jemaat yang terbelenggu Engkau bebaskan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Ibu Gina. Mari kita mau siapkan hati untuk firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Nyanyikan lagi dari awal jemaatku dengan sungguh-sungguh. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur bahwa hidup kami hanya ditentukan oleh perkataan-Mu Tuhan. Amin. Bukan karena perkataan dokter, Yes. bukan juga karena perkataan orang atau perkataan siapapun, tapi hidup kami ditentukan oleh perkataan-Mu Tuhan. Kami bisa melihat Lazarus yang mati karena perkataan-Mu Tuhan. Amin. Ia bangkit kembali dan hidup. Terima kasih, ini kamilah hadirat-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Ungkapkan isi hati-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami melangkah. Dan kami sangat menyadari dengan firman-Mu Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami juga sangat menyadari bahwa firman-Mu akan mengoreksi kami supaya kami bisa hidup lebih baik daripada hari kemarin. Untuk itu kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus, sehingga pada saat kami dikoreksi, kami tidak marah, kami tidak kecewa, dan kami tidak tersinggung. Tapi hiburlah kami supaya kami bisa bangkit kembali menjadi orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Karakter sifat kami bisa berubah karena firman-Mu mengubahkan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga percaya setiap firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Untuk kami mau imani dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, semua kami yang sakit saat ini sudah disembuhkan. Amin. Demi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman dengan penuh sukacita, dan di dalam nama Tuhan Yesus kita semua katakan Amin. amin. Haleluya. Shalom semua, apa kabar? Luar biasa. Wow, mantap. Di Sydney memang kita lagi bukan, ada yang lupa matiin AC. Ada yang lupa matiin AC di atas, kita dingin. Nah, tapi enak juga. Akhirnya kan semua pada bisa bergaya pakai jaket yang ada pom-pomnya itu loh. Nah, kalau kita lihat orang Rusia pakai jaket kan ada bulu-bulunya di leher gitu. Nah, ada yang pada bergaya gitu. Kalau kita nonton film apa tuh, silat, ya itu pakai, bagus banget. Tapi kalau di Indonesia kan kita nggak bisa pakai itu, kepanasan. Nah, jadi semua pada gaya pakai baju. Pak Asa udah pakai long jas kayak detektif. Wah, udah pakai topi lagi terus. Kalau musim panas kita nggak bisa bergaya. Ya kan, itu bedak-bedak pada luntur. Ya, saya lihat Ibu Lora bilang, waduh, ini AC kurang mampu katanya Ibu Lora. Saking panasnya gitu. Nah, di sana lupa matiin heater itu, jadi kepanasan. Nah, hari ini saudaraku kita belajar tentang semangat tanpa pengetahuan. Nah, saya buka buat saudara. Semangat saudara bisa melihatnya? Belum lihat ya? Belum ya? Kemana dia nih? Belum. Oh, sebentar. Share screen. Oke, saudara bisa melihat ya? Puji Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa Amsal mengatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Begitupun Yohanes mengatakan bahwa bulu yang terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Amen. Ya, jadi saudaraku di sini kita akan melihat bahwa semangat itu sangat ditentukan oleh segala sesuatu yang kita kerjakan di muka bumi ini. Karena tanpa semangat, maka saudara dan saya tidak akan bisa berbuat banyak. Kita bisa melihat, apalagi di musim dingin saat ini,
orang-orang berusaha untuk membangkitkan semangat mereka. Di negara di Australia ini, kalau Indonesia mungkin kurang jelas, tapi kalau di Australia sangat jelas sekali. Pagi-pagi orang-orang berjalan-jalan dengan segenggam cup kopinya mereka. Kenapa mereka harus minum kopi setiap hari? Supaya katanya kafein bisa membangkitkan mereka dari kemalasan mereka, istilah kata. Kafein bisa membangkitkan mereka dari rasa ngantuk mereka. Sehingga mereka bisa bersemangat untuk bekerja, melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, saya juga menyadari pagi hari saya harus minum kopi. Kopinya saya tuh 2 sendok kecil, 2 sendok kecil aja yang besar. 2 sendok teh. Nah, saya taruh ke cangkir, saya ngambil 1 sendok madu, saya aduk-aduk dengan air panas sedikit saja. Nah, terus air dingin separuh sedikit aja. Jadi suam-suam kuku. Nah, saya langsung minum glok, selesai. Nah, jadi nggak pakai susu. Nah, jadi saya berusaha untuk mendapatkan kafein manfaatnya. Tapi ada yang orang lain yang dengan cup cangkirnya itu mereka keliling setengah jam muter-muter sambil minum sedikit demi sedikit. Nah, di sini kenapa mereka berusaha untuk mengambil sesuatu daripada hal demikian. Bahkan mungkin kita pagi hari, kita sesudah kita sarapan, kita minum vitamin, multivitamin supaya kita bisa tenaga, berenergi, supaya istilah kata ada semangat untuk bisa melakukan kegiatan. Jadi di sini kita mengerti bahwa apapun yang kita kerjakan, jika kita tidak bersemangat, maka kita nggak akan bisa melakukannya dengan baik. Semua orang butuh semangat untuk melakukan. Begitupun kalau kita bisa melihat, dikatakan semangat anak muda. Wah, taruna-taruna muda. Apalagi kalau berurusan dengan cinta. Kemanapun aku seberangi. Iya. Menggebu-gebu. Bahkan kalau misalnya sang wanita katakan, apalagi mertua, calon mertua katakan harus punya rumah dulu. Baru bisa datang ke melamar anak saya. Nah, mereka berusaha harus punya rumah dulu. Mereka berusaha bekerja dan segala macam. Mereka pergi lihat di pasar Senen atau juga di pasar besar. Oh, ini ada rumah-rumahan. Mereka rumah-rumahan dibeli, rumah-rumahan dikasih calon. Harus punya rumah dulu. Iya kan? Karena calon mertua nggak bilang, oh harus punya rumah yang benar. Tapi harus punya rumah dulu. Jadi segala macam mereka melakukan untuk bersemangat mendapatkan sesuatu. Apalagi kalau sang pasangan itu laki atau perempuan mendapat hinaan. Itu semangat yang luar biasa membangkitkan gairah orang untuk berjuang. Saudara pernah ngalamin mungkin atau pernah mendengarkan bagaimana orang miskin dihina. Dan mereka melihat orang tua mereka dihina, anak itu akan bangkit dengan penuh semangat. Aku harus menjadi orang sukses, aku harus bersekolah, melakukan segala macam cara untuk bisa lebih sukses supaya orang bisa melihat siapa ayah saya. Nah di sini hal-hal yang sangat luar biasa, semangat itu bisa membangkitkan sesuatu. Bahkan Amsal berkatakan karena kedengkian hati bisa mendrive orang itu sukses. Saudara harus mengerti, kalau orang itu dihina atau hatinya tersinggung atau dengki, dan dia itu merasa ada challenge, tantangan, maka dia akan bangkit lebih hebat daripada orang yang hidup di comfort zone. Semangat menggebu-gebu sampai lupa tidur, lupa berdoa, lupa melakukan banyak hal. Karena mereka berjuang untuk mengalami perubahan hidup. Jadi semangat itu dibutuhkan oleh saudara dan saya. Semangat dalam segala macam cara. Misalnya kita semangat melayani Tuhan. Ada yang baru lahir, baru menggebu-gebu mengenal Tuhan. Semangat melayani Tuhan.
Tapi karena waktu dan lain hal mengalami perubahan, pengikisan karena besi menajamkan manusia menajamkan manusia, pelayan Tuhan menajamkan pelayan Tuhan, jemaat menajamkan jemaat, bahkan juga ada dari jemaat menajamkan pelayan menajamkan jemaat, begitupun pendeta dengan jemaat sebaliknya, saling menajamkan satu dengan yang lain. Nah, banyak akibatkan saling menajamkan diizinkan Tuhan terjadi. Banyak orang yang kehilangan semangat sehingga nggak mau melayani lagi, nggak mau ke gereja lagi karena semakin semangat semakin menurun. Jadi istilah kata kasih atau cinta mula-mula akan menurun seperti busa Coca-Cola. Kalau saudara kocok Coca-Cola, saudara buka di keluarnya, satu saat dia akan menurun, ya. Jadi ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena tanpa semangat kita nggak akan bisa berbuat banyak. Kita butuh semangat. Nah, semangat itu seangka bagusnya dipertahankan. Saya membaca artikel bahwa Thomas yang mendapatkan listrik, Thomas Alva Edison, dikatakan bahwa dalam wawancara dia melakukan pencobaan selama 1000 kali. Nah, dalam wawancara di majalah terkenal, dia mengatakan saya nggak gagal selama 1000 kali. Orang bingung, ini berkali-kali 1000 kali dana yang dibutuhkan, tapi dia nggak mau menyerah. Apa sih? Dia bilang saya nggak gagal selama 1000 kali, tetapi selama 1000 kali saya menemukan itu jalan yang salah. Jadi dia mempunyai pemikiran yang positif. Selama 1000 kali saya nggak gagal, tapi saya menemukan itu jalan yang salah dan saya mencatat jangan begini. Gitu. Misalnya kalau saudara memasak nasi, saudara mengerti, oh kenapa nasi kok bisa gosong ya? Nah, saudara, oh itu bukan gagal karena saudara menemukan cara bagaimana nasi jangan sampai gosong, karena itu sesuatu hal yang saudara temukan dengan pengalaman saudara. Jadi Thomas Alva Edison ini menemukan cara-cara bagaimana supaya listrik itu bisa berfungsi dan diciptakan. Nah, saya juga mencatat juga, saya juga membaca juga artikel Bruce Lee yang sangat terkenal. Dia setiap hari dia latihan, satu hari dia harus 5.000 kali dia harus mukul. Supaya dengan demikian dia mempunyai kecepatan dan kekuatan yang hebat. Dan di wawancara dia katakan, saya nggak takut dengan orang mempunyai cara untuk menendang sebanyak 10.000 kali. Dia bilang dia nggak takut. Tetapi yang saya takut itu orang yang melatih dirinya menendang selama 10.000 kali dalam sehari. Jadi di sini ada satu nilai konsisten yang tinggi. Nah, begitupun kemarin Rafael, nanti saudara bisa tanya Rafael kemarin pergi bertanding turnamen. Jadi dia kalah di itu. Jadi waktu dia pergi sebelum bertanding, dia latihan tidak sehebat yang dulu dia latihan. Jadi dia kadang-kadang ya merasa sudah bisa gitu. Nah, dia latihan. Jadi waktu kemarin dia pergi bertanding, nah dia mendapatkan lawan karena dia mengerti bahwa lawan yang dihadapi. Tetapi pada saat dia latihan di Uni dia di UTS, yang dihadapi itu coachnya, pelatihnya, bukan murid biasa. Jadi dia dipukulin, ditendangin, dia selalu kali dia lemas, aduh saya kayak nggak bisa. Tapi karena yang berhadapan pelatih, karena yang lain nggak bisa berhadapan dengan dia. Begitupun pada saat dia pergi ke tempat latihan dojo di taekwondo yang dia bayar di sini, yang dia berhadapan bukan dengan orang level dia, tapi di atas dia. Jadi pada saat dia mengalami sesuatu tekanan, kayaknya saya kurang bagus enough, it's not better enough gitu, ya no good enough. Jadi saya belum mencapai level yang demikian. Nah, tetapi pada saat kemarin dia bertanding, dia melihat, ini lawan saya lemah sekali nih, dia pukul tendang kayak orang nari gitu, nggak berasa. Tetapi kalau dia pukul, dia tendang, orangnya langsung jatuh. Nah, di situ yang saya pelajarin, karena waktu Rafael dia ikut dalam taekwondo yang di sini itunya taekwondo combat.
Jadi kalau taekwondo combat itu ya tujuannya kamu harus bikin orang itu cedera, knockdown. Udah selesai kayak Mike Tyson. Nah gitu. Kalau taekwondo yang asli itu enggak cuma kumpulin poin aja. Jadi kalau dia pukul kucuk kayak orang nari gitu, yang penting kena aja gitu. Oh 1 poin 2 poin. Nah kayak gitu. Jadi beda. Jadi kalau nanti dia ada di kompetisi dunia nanti yang umum, nah itu dia akan ketemu yang warnanya dia combat taekwondo. Nah itu sesuatu yang berbeda ya. Nah di sini yang kita bisa melihat bahwa jika orang itu mempunyai keinginan untuk mau menang, maka dia akan selalu berusaha, ada semangat. Jika dia disupport oleh orang-orang sekelilingnya. Tetapi kalau saya ingat yang di depan sana ada orang India Kristen, dia waktu Rafael masih SMA les sama dia, dia bilang oh nggak boleh begitu, itu jahat, memukul orang, nggak boleh ambil begitu, taekwondo kamu harus berhenti. Jadi dengan nasihat-nasihat demikian membuat semangat orang menurun. Nah, hal-hal yang demikian. Jadi di sini ada pandangan yang berbeda satu dengan yang lain. Walaupun Kristen saudara, tapi mempunyai konsepsi yang berbeda satu dengan yang lain. Di Australia ini kita nggak boleh pukul orang. Kita pukul anjing aja. Kalau ada yang lapor kita bayar $1.000. Bagaimana kalau kita pukul orang? Berbahaya gitu. Nah, kecuali orang pukul kita, nah, baru kita bisa balas. Defense, membela diri, defense. Itu ada hukumnya. Jadi orang belajar taekwondo itu untuk membawa confidence, rasa percaya diri. Bagaimana dia bisa berdiri, bagaimana dia, karena seperti olahraga yang lain itu sama gitu. Nah di sini yang akhirnya saya katakan udah nggak usah dengarin, jalanin saja seperti yang biasa aja yang kita sudah jalanin, udah nggak usah dengarin. Nah kemarin dia juga lagi mikir sekolah mau ambil robotik, gurunya itu yang guru lesnya, jangan ambil robot, nanti itu kamu bagian daripada antikris, nanti semua manusia nanti semua akan dikontrol oleh robot-robot. Nah kayak gitu. Jadi akhirnya karena pemikiran hal demikian dia mengurungkan diri, udah kalau jangan robot udah mekanik aja sudah. Jadi di sini ya saudara, dengan siapa kita berkumpul, kita gaul sangat berbahaya. Apalagi kalau misalnya di youth atau dimanapun, kalau pada saat orang itu bersaksi ya dalam pertemuan kita dan membawa sesuatu dalam kesaksian akan sangat mempengaruhi saudara. Mempengaruhi semangat saudara atau akan segala sesuatu. Apakah itu semangat yang benar atau semangat yang salah. Tetapi di sini saya hanya fokus kepada semangat. Pada saat kita sedang semangat berjuang dengan luar biasa, seperti Bung Karno berkhotbah di Surabaya dengan hal-hal yang luar biasa, berkhotbah di mana-mana, orang bisa angkat bambu runcing untuk pergi berperang melawan Belanda dengan senapan bedil. Bayangkan bagaimana mungkin kita bisa berperang dengan bambu runcing melawan orang yang punya senjata bedil, senjata api. Tetapi akibat karena pidato yang menggebu-gebu membangunkan semangat sehingga orang itu tidak lagi berpikir tapi hanya tahu apa yang harus dikerjakan. Nah di sini saudaraku, semangat itu sangat bagus. Entah semangat itu dalam hal positif atau negatif, yang saya maksudkan di sini hanya semangat saja. Karena saudara dan saya untuk kita bisa maju menjadi orang sukses, menjadi orang yang sukses dalam setiap langkah yang kita mau tuju, kita butuh semangat. Kalau kita nggak bersemangat, makan pun pasti nggak selera. Amin saudara. Tetapi kalau kita bersemangat, maka nasi sama garam pun kita tetap melakukan dengan baik. Karena kita akan mempunyai sesuatu. Semangat sangat menentukan sekali dalam perjalanan hidup ini. Maka ada juga dalam film kartun anime, ada namanya Naruto. Nah Naruto itu satu profil yang mencontohkan orang yang tidak pernah mau menyerah. Memang saya membaca hal-hal tertentu bahwa ada juga pepatah mengatakan orang yang susah kita kalahkan adalah orang yang pantang menyerah. Kalau orang pantang menyerah, walaupun dia jatuh, walaupun dia terkapar, dia tetap merangkap untuk tetap berdiri. Karena mempunyai semangat yang kuat. Nah saya encourage bagi kita semua,
kita sebagai manusia yang Tuhan percayakan dalam hidup ini tetap memiliki semangat. Apa sih yang harus kita hidup dalam dunia ini? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya semangat. Semangat untuk bekerja, semangat untuk berjuang, semangat untuk melayani, semangat untuk mengasihi, semangat dalam segala hal. Kita butuh itu, saudaraku. Nah, yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara, jadi bukan hanya semangat saja, tetapi ada juga yang lain. Nah, yang kedua, tanpa pengetahuan. Nah, ini dia nih. Jadi Amsal 19 ayat yang kedua mengatakan, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi kita bisa katakan semangat itu adalah rajin, giat ya, giat rajin. Jadi tanpa pengetahuan semangat pun tidak baik. Nah, jadi di sini walaupun kita sudah bersemangat, tapi kalau kita nggak punya pengetahuan, kita akan buat banyak kesalahan. Nah, berbahaya sekali kalau orang-orang yang bersemangat dalam pelayanan, tetapi tanpa pengetahuan firman Tuhan, tanpa pengetahuan hal-hal tertentu, banyak melakukan kesalahan. Contohnya dalam pelayanan, kita mempunyai sound system yang bagus, tetapi karena tidak mempunyai pengetahuan akan sound system, main colok sana, main colok sini, koslet. Terus, pastor maaf ya, terlalu semangat melayani, colok sana. Iya nggak apa-apa Tuhan berkati. Aduh, pastor penuh dengan kasih Tuhan. Mengampuni, iya mengampuni. Saya pikir iya saya mengampuni, saya mengasihi dia. Gak apa-apa ada orang mau melayani. Tapi ini peralatan ini, ya iya, hitung-hitung, ini mau sampai 10.000 nih, bagaimana caranya ya? Iya, ada yang juga saya mengangkat mixer, saya bilang, udah jangan Pak, gak apa-apa pastor. Dia tarik, saya tarik, sudah daripada tarik-tarikan kayak tarik tambang, saya ngasih aja dia ngangkat, ternyata berat. Dia terhuyung-huyung, karena mixernya kan dipakai peti besi, dia nyenggol ke mobil saya, mobilnya bonyok, mobilnya penyot, masuk ke dalam, waduh pastor maaf ya, nggak apa-apa, iya itu saudaraku, nggak apa-apa, nah, ada di belakang juga pastor bilang, iya nggak apa-apa Pak, Tuhan itu kaya. Pastor di belakang bisik, iya nggak apa-apa Pak, Tuhan itu kaya. Oh iya ya Tuhan itu kaya Pak, nggak apa-apa. Selesai, karena kan saya pendeta pastor, dia sama saya kan dia lebih tua dari saya. Kalau bisa saya panggil dia Papa juga boleh gitu. Nah sekarang lebih muda gitu, lebih kuat. Saya bisa ngangkat yang istilah 50 kilo tuh saya bisa ngangkat di tangan gini, tinggal masukin ke mobil. Tapi kalau misalnya contoh misalnya kayak umurnya Pak Asa begitu, Pak Asta, ngangkat yang 50 kilo kayak gini, ya pasti terhuyung-huyung. Apalagi diameternya itu 1 meter persegi kotak gitu. Nah pasti terhuyung-huyung, gak bisa ngangkat kayak orang ngangkat baki gitu. Iya kan? Nah untuk mau masuk ke pintu mobil kan pasti susah. Kayak gitu. Nah ini yang maksudnya ya, bahwa kita punya semangat. Tapi kita kalau tanpa pengetahuan juga repot. Karena pengetahuan gimana? Oh ya kan sudah beli berat, orang tua itu kan tulangnya juga kurang kuat, jadi kondisinya berbeda. Nah begitu pun dengan peralatan-peralatan yang ada. Jadi arti kata bahwa saudara bisa melihat dalam hidup ini, banyak hal tertentu orang rajin melakukan banyak hal, tapi tidak mengerti akan sesuatu. Misalnya saudara bisa mengalami bahwa di tempat kerja saudara adanya forklift. Forklift itu adanya pengangkat itu palet itu loh. Ya, forklift itu pengangkat palet di gudang-gudang. Nah, saudara bisa melihat kalau pakai forklift itu cuma sebentar aja, semua barang itu bisa diturunkan dengan baik.
Tetapi karena tidak mempunyai pengetahuan untuk bisa nyetir forklift itu, mendrive forklift itu, akhirnya orang itu harus mengangkat secara manual tangan ke tangan seharian penuh. Jadi banyak hal yang terjadi tanpa pengetahuan. Jadi di sini saya mau encourage bagi kita semua bahwa hidup ini saudara dan saya kita butuh pengetahuan. Zaman dulu orang gak perlu belajar komputer, yang penting bisa mengetik aja mesin tik, bisa kerja di kantor. Tetapi pada saat komputer datang, mesin tik itu gak berlaku lagi. Orang harus belajar komputer supaya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih baik lagi. Jadi yang tadinya di kantor kalkulator kali, sekarang di komputer tinggal pencet tombol bisa menghasilkan banyak angka yang ada. Amin saudara. Jadi saya encourage bagi kita semua yang hadir saat ini sebagai jemaat Tuhan, segala sesuatu kita harus lakukan, harus jaga semangat itu. Yang kedua, kita harus punya pengetahuan. Jadi kita harus pinter. Kalau kita nggak mengerti tentang handphone kita, buka Zoom, berusaha belajar. Jangan kalau kita lagi mau Zoom baru saudara belajar. Tapi pada hal-hal tertentu, panggil anak sini, ajarin nenek ini, ajarin omak bagaimana sih buka Zoom. Saudara belajar gitu. Nah disitulah saudara akan semakin pintar dan luar biasa. Nah pada saat saudara berdoa di Zoom, nah di situ saudara belajar. Oh kalau dibuka speakernya, bagi pencetnya apa, tutupnya pencetnya apa. Jadi saudara belajar dari akhirnya saudara mempunyai semangat sebagai pendoa, tapi saudara cakap dalam hal-hal tertentu karena saudara belajar. Jadi kalau kita misalnya ada nih, saya lihat banyak seringkali apalagi dari Indonesia, mereka datang ke Australia, mereka semangat menginjil. Tapi masalahnya kurang pengetahuan akan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya dia lihat orang lihat dia boleh, dia senyum. Orang boleh juga senyum. Boleh bingung, kenapa orang itu senyum saya ya? Nah, habis itu bingung lagi. Dia ngomong Yesus, baru dia bikin. Jadi artinya Yesus love. Nah karena kurang komunikasi bahasa Inggris, orang itu bilang yes, thank you. Nah dia pergi, ya kan. Nah orang kalau kita di jalanan, orang senyum-senyum kita, terus orang bikin. Kalau saudara ketemu di jalanan, gimana reaksi saudara? Iya kan? Jadi akhirnya kelihatan seperti, orang Kristen kok kayak begini. Ada, pernah saya ketemu juga. Pernah ketemu ibu-ibu datang di tempat saya, di supermarket saya. Orang Chinese. Dia datang, dia nyanyi pakai bahasa Mandarin. Terus ada Jesus. Terus dia bilang, luar biasa. Terus dia menginjil saya. Terus saya bilang, luar biasa gitu. Dia menginjil terus saya lihat dari gini, memang ada bagusnya. Tetapi dia kurang dalam performance-nya. Kalau kita mau pergi menginjil, mau ngomongin Yesus, ya kalau setidak-tidaknya itu kita seperti siapa di sini ya? Saya lihat dulu nih, yang seperti kayak Tante Maria gitu, rambut disisir, pakai lipstik, pakai bedak. Nah, pakai baju yang bagus, rapi. Jadi pada saat kita menginjil, orang itu nggak lihat Yesus, tapi orang lihat kita. Nah, orang Chinese ini, ibu-ibu, dia menginjil, saya lihat dia. Waduh, ini pakai baju kayak begini ngomongin Yesus, dia rambutnya kayak orang baru bangun tidur. Seharusnya rapi, sehingga kalau kita rapi gitu, kita ngomong sama orang. Karena kenapa saya bilang gak rapi? Karena bajunya lecek-lecek seperti gak disetrika. Jadi kayak lecek-lecek gitu. Nah pada saat orang itu ngomong sama kita, kalau saudara ketemu dengan orang-orang demikian, pasti saudara kan sudah gitulah. Karena kenapa? Karena orang itu pikir yang penting hati. Hati itu sangat penting saudaraku.
Tetapi performance penampilan sangat menentukan karena kita ini mau berkomunikasi dengan orang. Kita nggak berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, hati itu sangat penting sekali, bukan baju. Tetapi karena kita mau pergi menginjil, berkomunikasi dengan orang, kita harus pikir dulu pertama, hati harus bersih, harus bagus. Yang kedua, penampilan kita harus bagus. Karena kita mau ketemu orang. Karena seperti kita mau pergi lamar kerja, kita harus penampilan yang bagus. Kalau kita pergi lamar kerja pakai daster, mana mungkin. Ya toh? Begitupun saudara, saudara harus punya penampilan. Mau ke gereja, Zoom juga sekalian di Zoom, harus punya penampilan yang bagus. Ya, kita terus lagi. Jadi akibat karena hal demikian, saya bilang sama ibu, you do the great thing. Tapi alangkah bagusnya kalau you robah sedikit penampilannya. Sehingga pada saat kita ngomong, orang-orang bule itu lihat kita ada rasa hormat. Nah, tapi kalau kita pakai baju lecek-lecek, rambut berantakan ke sana kemari kayak baru bangun tidur, kita ngomongin Yesus, orang pada mikir, orang kalau ikut Yesus kayak begini ya. Repot, iya kan? Karena kenapa? Karena kurang pengetahuan. Maka kita harus belajar bagaimana kita bisa hidup dalam social life kita, berkomunikasi kita, berbicara dengan baik. Itu kita harus pelajari. Jadi semangat itu sangat penting sekali saudaraku dalam hidup ini. Tetapi yang berikutnya, pengetahuan juga kita butuh. Semangat tanpa pengetahuan kita katakan sia-sia saudaraku, ya, tidak berguna. Nah kita terus lagi saudara. Kita lihat di Roma pasal 10 ayat 1 sampai ke 3. Nanti Ibu Cian baca buat kita. Roma pasal 10 ayat 1, 2 dan 3. Roma 10. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Chen. Nah di sini ini ada firman Tuhan yang sama, cuma translate bahasanya agak sedikit berbeda. Makanya kita akan ada nanti translate bahasa yang terbaru, ya. Nah ini kalau saya ambil dari NIV di translate dikatakan begini, saudara-saudaraku, kerinduan hatiku dan doaku kepada Allah bagi bangsa Israel adalah agar mereka diselamatkan. Sebab aku dapat bersaksi tentang mereka bahwa mereka giat bagi Allah, tetapi semangat mereka, nah ini semangat, tetapi semangat mereka tidak didasarkan pada pengetahuan. Yang tadi mereka sungguh-sungguh giat, ya. Nah, terus tetapi tanpa pengertian yang benar. Paulus di terjemahan NIV dikatakan, tetapi semangat mereka tidak didasarkan pada pengetahuan. Karena mereka tidak mengetahui kebenaran Allah dan berusaha menegakkan kebenaran mereka sendiri. Namun mereka tidak tunduk kepada kebenaran Allah. Nah di sini yang kalau terjemahan yang kita saat ini dikatakan mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar. Tetapi terjemahan Inggris NIV dikatakan tetapi semangat mereka itu tidak didasarkan pada pengetahuan. Nah itu ini artinya sama, cuma bahasanya agak berbeda, ya. Nah di sini kita bisa melihat saudaraku bahwa Paulus mengungkapkan kerinduan dan doa yang mendalam bagi keselamatan sesama umat Israel. Ia mengakui semangat mereka terhadap Tuhan namun menunjukkan kelemahan kritis. Nah ini kita lihat kelemahan kritis. Jadi orang yang semangat melayani Tuhan, ya. Orang yang semangat melayani Tuhan,
tanpa sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka, pengetahuan, mengalami kelemahan-kelemahan kritis. Dan kita lihat yang pertama bahwa mereka semangat melayani Tuhan tapi mereka tidak mengenal Injil, tidak mengenal Injil. Jadi jauh daripada keselamatan. Yang pertama yang saya lihat kelemahan kritis yang ada karena semangat tanpa pengetahuan. Ini semangat tanpa pengetahuan sangat sekali menentukan perjalanan sebuah pelayanan. Kita bersemangat, orang-orang Israel mereka bersemangat, berpuasa melakukan banyak hal. Tapi mereka tidak mempunyai pengetahuan akan Injil. Mereka menolak Kristus hingga sampai saat ini pun hal itu terjadi. Jadi di sini yang saya mau nyampaikan kepada kita saudaraku, bahwa saudara dan saya jika kita melayani Tuhan, kita bersemangat mengiring Yesus. Tapi kalau kita tidak mempengetahuan Injil, Alkitab kita, firman Tuhan, kita akan mengalami kesesatan yang sangat dahsyat. Karena Alkitab mengatakan, Nahum mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal firman Tuhan. Jadi bagi saudara yang sudah ikut Bible study, ikut audio Bible, luar biasa. Berkali-kali saudara bisa mengalaminya ya. Bisa mengerti, saya harap supaya saudara semakin hari semakin memahami. Nah nanti kita ada study Bible juga, sekolah Alkitab juga nanti 1 tahun free. Saya kalau bisa saudara ikut lebih bagus. Nah seperti contoh kayak gini, audio Bible kemarin, renungan harian yang dibawa oleh Ibu Susan. Ibu Susan ada ya? Renungan harian yang minggu kemarin yang saya sudah ya oleh Ibu Susan. Nah Ibu Susan memaparkan 2 Samuel pasal yang ke-6. Di mana bahwa Usa itu mengalami kematian karena dia memegang tabut Allah karena keteledorannya. Nah di sini saudara, kalau saudara melihat hal yang demikian, saudara cuma baca saja tanpa memahami lebih dalam. Kalau saudara membaca, saudara bisa mendengarkan koneksi-koneksi yang lain, maka saudara akan mengerti, oh jelas Tuhan marah dan Usa itu mati karena mereka melakukan kesalahan, ya kan? Tapi kalau saudara nggak pernah membaca Alkitab atau mendengarkan audio Bible secara full dan saudara hanya baca 1 pasal saja, itu 2 Samuel pasal 6, saudara pasti pikir, Tuhan itu jahat juga ya. Iya kan? Karena kita mengerti bahwa tabut Allah itu dibuat dengan bentuk yang berbeda. Puji Tuhan ada di sini dia nih. Ya terima kasih nih Ibu Reni sama Pak Rodi dari Yerusalem, dari Israel. Mereka dari Israel ini kayak gini bentuknya nih. Ya, ini nih namanya tabut Allah nih, kayak begini bentuknya. Saya bilang, Bu, Cireni tolong beli, saya bayar. Dia nggak mau saya bayar itu. Ya, akhirnya dikasih hadiah. Aduh, saya rasa bersalah karena saya pesan. Tapi anyway, terima kasih ya Koroni, ya sama Cireni. Nah ini nih tabut Allah nih kayak gini. Nah tabut Allah ini dibuat. Ini kan ada kayu untuk diangkat kan. Tuhan mengajar mereka untuk membuat tabut Allah ini supaya bisa dipikul karena ada 2 kayu di situ. Nah, itu yang terjadi. Makanya kalau kita mendengar audio Bible di Joshua, mereka pikul tabut Allah itu dan melangkah ke Sungai Yordan dan sungai terbelah. Alkitab tidak mencatat mereka taruh di atas gerobak dan lembu menariknya, tapi dipikul. Nah itu dia kesalahan mereka. Kenapa di rumah Abinabat mereka menaikkan tabut Allah itu di kereta? Berarti mereka tidak mendengarkan firman Tuhan yang lalu. Mereka buat kesalahan. Mereka semangat melayani Tuhan tapi tanpa pengetahuan firman Tuhan. Maka buat kesalahan. Nah itu tabut Allah ada di rumah Abinabat. Dibawa keluar. Alkitab mencatat Usa ada di samping, Ahya ada di depan. Jadi pada saat tabut Allah mulai tergelincing, Usa buru-buru menahannya. Saudara masih ingat ya? Puji Tuhan, siapa sih yang masih ingat? Kita cross check nih. Itu Ibu Novi ingat tuh. Pak Asa ingat, yang lain gak ingat. Cepat lupa.
Nah, kita terus lagi. Tetapi kalau kita terus lagi di ayat-ayat berikutnya, jadi pada saat itu tabut Allah itu disimpan di rumah Ebot orang nama siapa sih lupa ya? Orang Edom. Orang Edom siapa namanya? Jadi lupa ya. Oke, kita terus lagi. Jadi Alkitab mencatat akibat dari hal yang demikian. Tabut Allah itu tidak dibawa ke Yerusalem, tapi disimpan di rumah orang Edom selama 3 bulan. Dan Alkitab mencatat bahwa mereka orang-orang Edom itu di rumah itu diberkati. Dan itu kabar sampai ada. Obed. Jadi Alkitab mencatat bahwa tabut Allah itu ada di rumah Obed orang Edom selama 3 bulan. Nah di situ Alkitab mencatat bahwa Obed dan sekeluarga diberkati karena adanya tabut Allah itu di rumah mereka. Tapi setelah kita mempelajari, kenapa sih di rumah Abinabat itu Alkitab tidak mencatat bahwa Abinabat dan sekeluarga diberkati? Sekian lama ada di rumah Abinabat, kenapa kau tidak diberkati? Kau hanya 3 bulan saja di rumah Obed orang Edom itu diberkati. Kenapa gitu? Pasti ada perbedaannya. Karena kemungkinan besar di rumah Obed, tabut Allah itu diperlakukan dengan sangat baik. Kalau saudara bertamu di rumah orang, diperlakukan sebagai, oh mari duduk, mau makan apa, minum apa. Ya dilayani saudara dengan baik, dengan penuh senyum. Pasti kan saudara senang hati dan ingin membalasnya. Tapi kalau saudara datang ke rumah orang, orang itu ngomong agak kasar, buang muka, kalau mau minum ambil sendiri sana, jangan lupa cuci piring ya. Nah, kalau orang itu bertindak kasar ya punya rumah, pasti saudara nggak mau balik lagi dan tidak akan terkesan untuk memberi sesuatu. Nah di rumah Abinabat kenapa kau tidak diberkati? Pasti mereka melakukan sesuatu yang salah. Padahal mereka ini adalah imam. Dan terbukti. Kalau mereka memang mereka benar imam. Kalau mereka mengerti akan firman Tuhan, pengetahuan yang benar. Maka mereka tidak akan mau dan mengizinkan tabut Allah itu dimuat di atas kereta. Tapi dipikul. Kalau kita baca di 2 Samuel 6 itu dan seterusnya. Bahwa dari rumah Obed orang Edom itu dipikul dan setiap langkah-langkah yang ada itu disembeli kambing dombanya. 5 langkah. Setiap 5 langkah katanya. Disembeli dombanya, kambing dombanya. Jadi ada perbedaan. Tabut Allah keluar dari rumah Abinabat, dimuat di atas kereta. Jadi dianggap seperti biasa saja. Tapi tabut Allah yang keluar dari rumah Obed orang Edom itu dipikul. Amin saudara. Nah di sini maksud saya kita semangat melayani seperti anak-anak ada anaknya Abinabat. Tapi kalau kita tidak pengetahuan akan firman Tuhan, kesalahan fatal dan akhirnya kita bisa melakukan banyak kesalahan seperti Usa itu mengalami kematian. Makanya kita harus punya semangat saja nggak cukup saudaraku. Tapi alangkah berbahaya kalau hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan kehilangan semangat melayani. Kita harus bersemangat melayani. Tapi di balik semangat kita harus punya pengetahuan. Supaya kita bisa melakukannya dengan baik. Tidak mengalami kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh keluarga Abinabat itu. Saudara tangkap sampai di sini ya. Nangkap gak? Itu cuma Ibu Weli doang yang nangkap. Jadi kenapa kita butuh namanya dengerin audio Bible? Kalau berkali-kali kita dengar, akhirnya kita dengar pada saat kita ada di 2 Samuel pasal 6,
Kita masih tergiang-giang di zaman-zamannya Yosua. Oh iya, di zaman Yosua tabut Allah itu dipikul, nggak pernah dinaikkan di atas gerobak. Kenapa kok ada di gerobak? Kalau kita lagi lihat, oh iya orang-orang Filistin mencuri tabut Allah itu. Tapi mereka takut, mereka naikin ke atas gerobak. Di atas gerobak pindah ke satu kota ke kota yang lain. Mengalami wabah di sana. Oh iya, kenapa ya? Oh, akibat orang Filistin menaikkan tabut Allah di dalam kereta. Tabut Allah itu diciptakan, dibuat untuk dipikul oleh para imam. Nah di situ, amin saudara. Jadi kenapa semangat itu kita penting. Tapi semangat tanpa pengetahuan itu sangat repot. Kita harus memiliki pengetahuan akan firman Tuhan. Nah saya juga tadi sering berkata-kata, ada juga ibu yang nanya-nanya, saya juga mencari referensi lagi. Bahwa memang dalam berkeluarga, wanita sangat menentukan perjalanan sebuah keluarga. Misalnya dalam berkeluarga, satu saat suami menyeleweng terus pergi kawin, menceraikan istri orang Kristen dan pergi kawin keluar dengan orang lain. Nah begitu dia kawin di luar orang lain, istri ini untuk pergi menikah, dia tidak berbuat kesalahan. Kesalahan itu ditanggung oleh sang suami. Nah satu saat karena anak-anak sudah besar, suami yang sana, istri mudanya meninggal. Nah istri yang ini, suami yang tua mudanya meninggal juga. Terus anak-anak sudah besar, terus bilang daripada papa dan mama hidup sendiri-sendiri, udah sini jadi satu aja. Kawin jadi satu aja. Balik lagi. Nah menurut kita secara akal sehat, oh iya nggak apa-apa orang bersatu kan. Iya menurut kita masuk akal. Tetapi kalau kita pelajari firman Tuhan, oh jangan sekali-sekali melakukannya. Itu kekejian di mata Tuhan. Ya. Nah, itu dia. Makanya berbahaya. Makanya harus ikut audio Bible. Siapa sini yang enggak ikut audio Bible sih? Ibu Yani enggak ikut ya? Siapa sini yang enggak ikut? Harus ikut audio Bible. Jadi kalau suami pergi menyeleweng dan kawin, istri ditinggal cerai, istri lebih baik jangan kawin. Supaya satu kelak mereka bisa bersatu. Tapi kalau istri sudah menikah, sudah selesai. Selama mereka hidup di dunia ini mereka nggak akan bisa bersatu lagi. Karena itu kekejian di mata Tuhan. Nah kalau kita mengerti firman Tuhan, ada versi yang baru lagi. Waduh banyak ini, kalau kita nggak ngerti firman Tuhan kita bisa sesat. Versi yang baru lagi nih. Di Australia saya kirim ke saudara, ada tuh serial movie di TV, gaya bule, Ghost Whisper. Jadi pada saat kita nonton, iya hebat ya, punya karunia melihat roh, terus berbicara dengan roh, dan memang kenyataan ada. Jadi pada saat roh itu berbicara, oh iya di sini ada mayatku dikuburkan di kali. Orang-orang tertentu sering kali mengalami hal yang sama. Jadi itu merupakan hal-hal yang kita menganggap itu kayak karunia yang luar biasa. Bahkan kita juga bisa nonton mata batin. Iya ada orang yang sudah meninggal datang bisa ngomong sesuatu kepada orang. Dan kita nonton. Ya toh? Kalau saudara membaca di imamat dan hal-hal demikian. Itu bagi Tuhan itu adalah kekejian. Nah bagaimana mungkin kita semangat melayani Tuhan. Karena kita nggak mengerti firman Tuhan. Kita nonton hal-hal yang demikian. Akhirnya apa yang terjadi? Kita ini mengalami kekejian di mata Tuhan. Jelas kalau kita nggak diberkati Tuhan lebih. Kita nggak boleh berhubungan dengan arwah-arwah. Orang-orang Israel mereka keluar dari Mesir. Mereka bisa melihat campur tangan yang luar biasa. Tetapi karena mereka hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Yahweh Jehovah saat itu. Dan mereka bisa melihat, oh ada dewa Asiterot, ada dewa Milkam, ada dewa Dagon, ada Baal. Banyak hal yang terjadi di sekitar mereka. Dan mereka bisa melihat, ada kesurupan loh. Mereka bisa melihat, kok dia tahu ya nenek moyang saya, kok dia tahu lah kemarin saya kencing di sono, kok dia tahu saya makan apa kemarin. Nah disitulah hati kita mulai tergoda dan pingin tahu lebih dalam lagi. Karena apa? Karena kita masuk di dalamnya.
Tanpa kita sadar itu adalah kekecilan di mata Tuhan karena kita berhubungan. Dan akhirnya orang-orang itu mulai menyelewengkan hatinya kepada roh-roh itu, bukan kepada Tuhan Yesus yang kita percaya. Jadi saya encourage bagi kita semua yang lagi viral saat ini di Facebook saudara, yang muncul-muncul tentang roh-roh begitu, orang mati berbicara kerasukan, jangan saudara nonton. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, jangan, itu kekejian di mata Tuhan. Yang mendingan itu kekejian karena saudara berurusan sama Tuhan. Kenapa bisa hal itu terjadi? Karena kita mengerti firman Tuhan. Saudara dengar audio Babel, saudara tahu jangan berhubungan dengan roh-roh demikian, arwah-arwah yang demikian. Jadi saudara kalau mengerti, saudara jaga, saudara bersemangat melayani Tuhan, diberkati Tuhan, dapat bonus, saudara membuat minimize, tidak membuat kesalahan. Tapi sudah melayani Tuhan, tapi buat kesalahan, suka nonton mata batin, suka nonton di sini ada setan, suka nonton begini, nonton begini. Pastor, saya melayani Tuhan, kasih perpuluhan persembahan, kok hidup saya begini-begini terus ya, nggak perubahannya? Karena itu kekejian di mata Tuhan. Tuhan bilang jijik. Saudara nangkap sampai di sini ya? Ya, nangkap ya. Jadi arti kata bahwa semangat tanpa pengetahuan akan firman Tuhan itu sia-sia. Kita semangat melayani Tuhan, kita semangat berdoa. Kita harus tahu firman Tuhan sehingga kita tidak membuat kesalahan yang sudah pernah terjadi ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Ya, jadi bagi saudara yang ada di Ephatha saat ini, jangan ikut-ikut nonton film-film yang demikian. Jangan ikut-ikut berhubungan dengan roh-roh orang kerasukan. Jangan ikut-ikutan hal-hal yang demikian. Itu kekejian di mata Tuhan. Kalau saudara mau diberkati Tuhan. Kalau saudara ikut-ikutan, saya khawatir. Kalau itu kekejian, namanya kekejian. Ih, jijik. Ke surga enggak? Iya kan? Kalau Tuhan lihat kita aja jijik, kita ke surga enggak? Gak ke sorga saudaraku, kenapa? Ya karena nonton mata batin. Asik pastor, putar duduk dan ngeliat di TV. Itu dosa besar saudaraku. Oke, kita terus lagi. Yang kedua, kelemahan kritis yang kedua, semangat tanpa pengetahuan. Yang kedua, pengajaran kebenaran yang salah. Nah, ini pengajaran kebenaran yang salah karena tanpa Injil. Jadi bangsa Israel berusaha menegakkan kebenaran mereka dan bukan tunduk kepada kebenaran Allah. Mereka berusaha mencapai kebenaran melalui usaha mereka sendiri dengan berpegang teguh pada hukum dan tradisi mereka. Namun Paulus menjelaskan bahwa kebenaran sejati berasal dari Allah dan diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui perbuatan kita. Jadi perbedaan yang sangat penting ini, upaya kita sendiri betapa kuatnya tidak dapat mencapai kebenaran yang Allah tuntut. Hanya melalui iman kepada Kristus yang mengenapi hukum Taurat dengan sempurna kita dapat dibenarkan di hadapan Allah. Nah, di sini kita harus belajar saat ini saudara di Indonesia, di sini kurang terlalu viral, tapi di Indonesia tentang Kristen progresif itu sangat mengganggu sekali. Bahwa kebenaran kita bukan karena perbuatan kita, tetapi karena iman kita kepada Kristus, karena anugerah Bapa kepada kita. Kita berdoa berseru dalam nama Yesus karena anugerah. Nah, sesudah kita menerima anugerah Tuhan, kita harus melakukan kebenaran dalam hidup ini. Amin saudara. Jadi arti kata orang Kristen itu harus hidup karena anugerah Tuhan. Nah, pada saat dia hidup dalam anugerah, dia harus hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, gak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, melakukan kebenaran dalam hidup ini, supaya dia bisa menjadi contoh, menjadi teladan, sehingga pada saat kita pergi menginjil, kita melakukan sesuatu, orang bisa menerimanya dengan baik. Amin. Contoh aja saudara, kalau saudara lihat pendeta saudara pakai baju bagus, pakai cincin berlian yang besar, Hotman Paris, tapi dia bukan pendeta. Oh iya, dia punya cincin gede.
Nah, misalnya saya pakai cincin sebesar begitu sini, itu saya saudara-saudara yang terkasih. Terus udah gitu, saya misalnya karena saya hidup kan dari pemberian gereja. Saudara pikir, itu uang perpuluhan saya tuh dibeliin cincin. Iya kan? Nah, dengan demikian saya sudah menjadi batu sandungan. Sehingga orang bisa, jangan ke gereja itu mata duitan, sedikit-dikit uang, dikit-dikit uang. Pendeta memperkaya diri sendiri. Nah, itu hal-hal yang demikian yang terjadi. Di sini yang kita harus bisa melihat bahwa kita hidup ini dalam kasih anugerah Tuhan. Jadi arti kata bahwa berusahalah dalam hidup ini supaya saya dan saudara tidak menjadi batu sandungan pada saat kita memberitakan Kristus. Sehingga orang bisa melihat, ini Kristen yang benar yang kayak begini. Bukan yang sana, gitu. Amin. Amen. Berusaha saudara. Jadi kalau saudara cepat marah, nah saya anjurkan bahwa air saudara minum dulu. Kalau mau marah, minum air dulu, tarik napas, tenang dulu. Kenapa orang itu begitu ya? Nah kayak gitu. Supaya saudara bisa mikir tenang, jangan cepat-cepat marah. Karena kalau uang salah transfer bisa minta balik. Tapi kalau perkataan salah transfer, susah baliknya. Kita sudah minta maaf. Tapi dia ingat, itu dulu ngomong saya tuh, nah, repot ya kan. Jadi kita harus tenangkan pikiran dulu. Ada hal tertentu yang harus kita lakukan. Nah di sini arti kata bahwa sebagai orang percaya, saudara dan saya yang sudah hidup dalam kasih anugerah Tuhan, kita harus jadi berkat dalam hidup ini. Jangan jadi batu sandungan. Hiduplah dalam berkat, ya, amin. Nah, bagaimana kita hidup dalam berkat? Kita bersemangat melayani Tuhan, tapi kita punya pengetahuan akan firman Tuhan. Jangan lupa audio Bible, dengarin audio Bible buat diri saudara, bukan buat saya gitu. Saudara dengarin, semakin sering saudara dengarin, pada saat saudara nonton viral tentang di sini ada setan, saudara nonton viral mama mata batin, itu penyesatan di akhir zaman. Nah gitu. Karena kenapa? Orang bisa kata, benar Pak, buktinya diusut, kasusnya diusus, dan benar mayatnya ada di situ, dan benar kejadiannya begini. Karena kenapa? Karena roh berbicara melalui kerasukan orang tertentu. Memang karena iblis berusaha di akhir zaman ini, berusaha menyesatkan saudara dan saya orang-orang pilihan yang tidak mengerti firman Tuhan. Karena kita nggak mengerti firman Tuhan, kita duduk dengar, lama-kelamaan kita percaya. Seperti orang-orang Israel yang ada zaman dulu, mereka percaya tentang dewa-dewa itu. Mereka disesatkan padahal mereka orang pilihan. Jadi sebagai orang pilihan, kita harus memperkuat firman Tuhan. Sehingga pada saat kita mengalami hal demikian, no way. Saya ngalamin. Karena saya mencintai, mengasihi mama saya. Nah, nama anak dan mama begitulah. Dia meninggal. Dia meninggal, ya pasti punya kerinduan. Aduh mama meninggal nih, kita nggak bisa manja-manja nih. Mau panggil siapa mama? Iya kan? Iya, saya panggil mama, itu anaknya dia, salah panggil. Enak aja, nggak disusuin panggil mama, sana pergi. Gitu, jadi kan namanya juga mama, iya kan. Jadi adik kayak udah meninggal, kangen juga, pingin apa segala macam. Ya hal yang demikian. Jadi kadang-kadang dia muncul dalam mimpi. Firman Tuhan di kepala juga muncul. Ayub bilang orang yang sudah meninggal tuh nggak akan bisa kembali. Yang datang itu orang lain, bukan dia. Karena dia ada di Firdaus, dan kalau orang yang tidak mengenal Tuhan dia ada di Gehana. Nanti hari penghakimannya akan diadili. Jadi dia nggak akan kembali, dia sudah ada di sana. Yang kembali itu orang lain. Nah, seperti saudara baca, mendengarkan audio Babel, di mana Saul bingung berperang dengan orang Filistin. Dia pergi ke Edom mencari peramal. Dan peramal perempuan itu mulai bercerita apa yang dia lihat. Aku melihat Saul muncul dari bawah bumi.
Nah itu dia yang muncul itu bukan Samuel, bukan Samuel yang muncul, tapi roh lain yang muncul menyerupai Samuel dan mulai berbicara dan berbicara, melepaskan kutuk kepada Saul. Nah disitulah firman Tuhan mulai bekerja dalam pikiran saya dalam mimpi. Nah saudara harus mengalami, Pak, mimpi kok bisa? Iya memang begitulah. Di mana kita berada roh jiwa tubuh kita, ya kita harus jaga dengan baik. Jadi dalam mimpi begitu saya mimpi mama saya usir dalam nama Yesus, pergi. Ih kok anak begitu? Itu bukan mama saya. Itu orang lain, roh lain yang menyerupai. Kalau misalnya yang bilang gini, kan mama saya kan debunya abunya dia kan ditabur di Selat Madura. Jadi dibilang begini, aduh Jimmy, mama dingin, coba beli selimut berapa besar, selebar Selat Madura. Oh gitu. Pergilah saya beli selimut tabur di Selat Madura karena mama saya dingin. Kan repot kan? Iya tuh. Nah karena saya buka celah, terus dia nangis-nangis di mimpi kan nggak mungkin. Dia sudah di Firdaus sana, sudah enak-enak sama Tuhan. Yang datang itu bukan mama lagi tapi orang lain. Saya usir dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Engkau tidak ada tempat lagi di sini. Nah sudahlah, karena sering diusir nggak datang dia. Tapi kalau kita oh iya ya, datang terus dia. Nah begitu pun saya mengalami pengalaman waktu di Adiyasa di Surabaya yang mimpin acara. Ayo anak-anak sini kumpul, peti mau ditutup, perkataan terakhir mau ngomong apa sama mama. Diarahkan gitu. Diarahkan mau ngomong apa, kita masa ngomong sama mayat. Nah, kalau ada, aduh mama kasihan, tolong mama gitu, ya kan. Masa muda, saya mau hidup gak jaga, terlambat. Nah kan ada firman Tuhan dalam hidup saya, pikiran saya bilang itu salah loh, dosa. Ngomong sama mayat, sama orang arwah, orang mati itu dosa. Akhirnya saya berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, kirim malaikatmu bawa rohnya pergi di sampingmu Tuhan Yesus. Berdoalah. Panggil Tuhan Yesus biar malaikat Tuhan mengiring rohnya sampai kepada samping Tuhan Yesus. Jangan ngomong sama mayat, jangan ngomong sama kuburan. Karena iman kita berbeda dengan iman orang-orang itu. Amin saudara. Amin. Kalau kita ngomong, kita juga berbicara, itu kekejian di mata Tuhan. Nah ini artinya kita semangat bergereja, kita semangat melayani Tuhan, kita semangat kasih persembahan, kita semangat kasih perpuluhan, kita semangat melayani luar biasa. Tapi kita tidak mempunyai pengetahuan yang benarkan firman Tuhan. Kita buat banyak kesalahan berhubungan dengan roh-roh itu, kekejian di mata Tuhan. Tuhan gak berkati kita. Amin. Amin. Nah kita lihat kesimpulan kita saudaraku. Mereka pada lihat-lihat ini mau makan nasi kuning. Kesimpulan kita. Roma 10 ayat 1 sampai 3 mengingatkan kita bahwa semangat kita untuk Tuhan didasarkan pada pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Jadi semangat saudara dan saya mengiring Yesus harus didasarkan kepada firman Tuhan. Ayo saudara ikut audio Bible, dengar berkali-kali, bukan buat saya tapi untuk saudara. Jangan bolong-bolong, jangan bohong-bohong atau cheating-cheating. Belum dengar terus ketik aja sudah dengar. Nah, jangan, itu untuk saudara sendiri. Nah jika saudara sempat ikutlah. Ikut Bible study nanti saudara ya, nanti hari Senin besok yang punya sekolah itu dia akan berbicara buat kita ya. Jadi yang punya sekolah dia akan berbicara buat kita, jadi nanti kita akan mengkasih pengarahan. Jadi kalau bisa saudara sesudah doa malam nanti, nah dia akan muncul, yang punya sekolah akan muncul, Dr. Haryanto, dia akan memberi pengarahan supaya saudara dan saya kita pintar akan firman Tuhan. Sehingga kita melayani Tuhan semangat, tapi kita tidak buat kesalahan seperti orang-orang Israel yang menyembah dewa-dewa lain. Amin. Mari kita satukan hati kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang terjadi dalam perjalanan hidup kami. Kami tahu kami membuat banyak kesalahan dalam hidup ini.
karena kami tidak memiliki pengetahuan akan firman Tuhan. Kami tidak mengerti akan firman Tuhan. Bukankah firman sudah mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal firman Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan lebih lagi Tuhan. Karena di akhir zaman ini banyak penyesatan di TV, di radio, kesaksian-kesaksian orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Membuat kami banyak tergoda untuk melakukannya. Kami mau belajar Tuhan. Jika kami mempunyai firman yang kokoh, mendengar dan melakukan, kami seperti orang yang ada di batu karang. Banyak godaan yang terjadi, banyak hal yang terjadi, tapi kami akan berdiri kokoh karena firman-Mu Tuhan. Mampukan kami supaya kami sangat hati-hati dalam hidup ini. Apa yang kami dengar, apa yang kami tonton di TV, apa yang kami dengar sekeliling kami, mampukan kami supaya kami tidak membuat kesalahan. Bahkan kami bisa melihat Abinabat sekeluarga, tabut Allah ada di rumahnya, tapi kok tidak diberkati. Bahkan tabut Allah cuma 3 bulan di rumah Obed Edom, kok bisa diberkati dengan luar biasa. Kami juga bisa melihat Abinabat itu kan imam, anak-anaknya itu kan imam, tapi kenapa mereka bisa melakukan kesalahan sehingga Tuhan sangat marah dan membunuh Usa? Karena mereka tidak melakukan firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Kami tidak mau seperti mereka. Walaupun kami pangkat seorang imam atau pastor atau pendeta atau sarjana teologi, tapi kami pasti bisa melakukannya kesalahan kalau kami tidak berpaut pada firman-Mu Tuhan. Mampukan kami supaya kami bisa berdiri menjadi contoh, menjadi teladan di angkatan akhir zaman saat ini. Karena penyesatan pasti ada dan sudah ada. Mampukan kami supaya kami bisa berdiri kokoh ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita terima firman berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dan Tuhan Yesus yang kau sembah sangat mengasihi engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkati juga keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkati sistem imunmu semakin kuat mengalahkan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang kau sembah memberkati kau berkelimpahan. Ia merancang kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapamu di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah pada Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman, dan turun berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkatakan amin. Memuji kebesaran-Mu, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, amin. Ajaib Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Terima kasih Pastor Jimmy untuk firman-Nya. Siapa yang terberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini?